يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini. Kajian rutin pekan ke-2 dan 4 mulai bulan ini insyaallah. Kalau kemarin kan pekan ke-4 dan 5. Yang di pekan kedua kemarin Anda tentu belum bisa untuk hadir. Kita melanjutkan pengkajian kitab Al-Manhaj As-Sahih karya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman rahimahullah. Majelis ini sebenarnya ada sedikit kenangan juga di bulan lalu ikhwan, karena hari Rabu sore ketika itu ya. Assalamualaikum. Hari Rabu sore akhir bulan kemarin, hari akhir bulan April ya. 31 April masalah. Yang mana malamnya itu Ana berangkat menuju ke Pemalang naik motor. Jam 12:30 berangkat. Dan jam 4 qadarullah di jalan sebelum Pamanukan, qadarullah itulah Ana kecelakaan ketika itu. Jadi sorenya di sini gitu. Sore di sini. Kemudian maghribnya kalau nggak salah ke ini bukan Putra? Enggak ke. Ya sorenya di sini pulang, kemudian malamnya tengah malam Ana berangkat naik motor ke Pemalang, qadarullah sebelum Pamanukan Allah takdirkan kecelakaan dan patah tulang 2 di sebelah sini. Dan alhamdulillah dalam waktu yang cepat Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk recover lebih baik insyaallah. Alhamdulillah kembali kita bertemu. Selama sebulan mungkin kita belum bertemu dan alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali di majelis secara normal seperti ini. Karena pada umumnya kalau setelah operasi apalagi patah tulang itu rata-rata tergantung tempat atau tulangnya. Itu biasanya prosesnya lumayan lama untuk bisa aktivitas kembali. Namun alhamdulillah Anda sejak pekan lalu sudah kajian, bahkan 2 pekan setelah operasi itu ya Anda sudah suka bolak-balik untuk beraktivitas walaupun bukan kajian. Tapi ini semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala atas diri Anda, alhamdulillah. Kita insyaallah akan bahas lanjutan dari pembahasan lampau. Kali ini kita bahas bab al-iman bir rusul. Bab baru yaitu bab beriman kepada para rasul. Ini bab yang kelima dari kitab ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat ke-7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Tapi coba kita lihat terjemahannya di surat Al-Hadid ayat ke
ayat ke-7. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kalian di jalan Allah sebagian dari harta yang Allah Ta'ala telah menjadikan kalian sebagai penguasanya. Mustakhlafina fih, mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Taib. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, inilah syahid atau saksi atau bukti wajibnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perintah dari Allah, aminu billahi wa rasulih. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan infakkanlah sebagian dari harta di jalan Allah, dari harta yang Allah jadikan kalian itu menguasai harta tersebut. Jadi yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasa hartamu itu. Itu amanah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini mustakhlaf. Mustakhlaf itu apa? Orang yang dititipkan amanah. Ya, orang yang dititipkan sesuatu, itu ada sesuatu. Ya. Kunci siapa? Kunci mana? Di bawah apa tuh katanya? Ini. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya pertama, wajibnya beriman dan bertauhid kepada Allah, itu pertama. Kedua, wajibnya beriman kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, mempercayai apa yang beliau katakan, mengakui kerasulan beliau. Kemudian wajibnya atas kita untuk berinfak sebagian dari harta yang diwajibkan untuk diinfakkan, yang mana harta itu sebagai ariyah, yaitu titipan, pinjaman. Berangkat dari ini, ikhwan, kalau kita lihat kalimat wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, infakkanlah oleh kalian harta yang Allah jadikan kalian itu menguasai harta itu. Jadi yang membuat kita memiliki dan menguasai harta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya semua harta ini dari Allah, milik Allah. Dan manusia dengan kenyataan yang hak bahwasanya harta itu titipan. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan secinta-cintanya. Juga di surat Al-Adiyat kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu sangat kebangetan, banget dalam mencintai al-khair. Al-khair di sini artinya al-mal, yaitu harta. Nah, iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya itu tidak terwujud dengan sempurna kecuali jika dia mengerahkan apa yang dia cintai kepada pihak lain sesuai syariat Allah. Ya, mengerahkan apa yang dia cintai kepada pihak lain, dia serahkan ke pihak lain karena Allah Azza wa Jalla, karena perintah Rasulullah SAW. Yang mana seseorang ketika dia rela mengorbankan cinta, rela mengorbankan harta yang tentu dia cinta, dia suka karena Allah, itu menunjukkan realisasi iman yang benar. Kata Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai ke derajat sempurna, baik kebaikan yang sempurna, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, yaitu dari harta, terutama yang
paling top, berani nggak, bisa nggak gitu. Ya. Ada dua hal yang berikut yang ingin Anda sampaikan. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, yang pertama, Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi perintahkan, dakwahkan tauhid, la ilaha illallah. Kalau mereka bersyahadat, maka ajarkan mereka salat. Kalau mereka salat, maka ajarkan mereka menunaikan zakat. Nabi kemudian berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, iyyakum wa karaima amwalihim. Jauhilah oleh engkau wahai Mu'adz menarik zakat dari harta-harta yang paling mereka suka. Ini poin pertama dulu. Jadi wahai Mu'adz, kalau engkau nanti jadi petugas zakat, ketika narik zakat dari orang-orang, baik zakat perdagangan atau zakat terutama al-masyiyah, yaitu binatang ternak yang dijual, itu kan ada zakatnya. Orang-orang yang jualan kambing itu sebenarnya ada zakatnya itu yang harus mereka tunaikan. Ya. Nah, kalau engkau narik zakat, misalnya zakat penjualan kambing, ya, zakat kambing misalnya, maka jangan kamu tarik dari mereka kambing yang paling mereka suka, jangan. Yang menengah aja. Sesuai dengan kriteria zakat gitu. Jangan cari, wah ini yang paling bagus nih. Dah, saya tariklah buat penguasa gitu, enggak. Melainkan yang menengah, tidak yang jelek, tidak pula yang terbaik yang paling mereka cintai. Jangan. Itu namanya karaima amwalihim, karaimul amwal. Kepemilikan manusia yang paling dicintai. Maka kalau kita narik karena hak yaitu zakat, maka enggak boleh kita ambil versi terbaik dari harta mereka, jangan. Itu satu. Sekarang ke poin kedua. Itu dari sisi penariknya. Sekarang dari sisi pemberi. Kata Allah tadi apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan yang terbaik dari yang paling kalian cintai dari harta kalian. Ini dari segi pemberi. Kesimpulan atau simpelnya adalah, kalau antum menarik dan menagih sesuatu yang hak, maka jangan ambil yang terbaik. Adapun kalau antum ingin memberi, maka yang paling sempurna adalah berikan yang terbaik. Gitu loh. Ya. Berani enggak gitu? Berikan yang paling antum cintai, berani enggak? Ya. Jadi kalau kita minta, jangan minta yang paling terbaik dari harta orang, jangan. Adapun kalau kita memberi, paling bagusnya memberi adalah memberi harta yang paling kita cintai. Dan itu sangat berat. Sangat berat, subhanallah. Tapi sekarang, jangankan itu, Anda pribadi, di sini harta yang kita cintai di sini bukan yang, tentu kalau kita masih butuh harta tersebut, yaitu kita nggak harus untuk memberi ke orang lain. Tapi kelebihan dari harta, nah ini baru kita kasih. Contoh, kita punya pakaian. Dan pakaian kita banyak, dan nggak semuanya kita pakai bahkan, saking banyaknya. Kemudian, ada orang yang kurang bagus pakaiannya atau kurang banyak pakaian atau mungkin kekurangan pakaian. Kita pengen ngasih ke orang itu. Maka yang afdal adalah dari semua opsi pakaian yang banyak ini, yang kita nggak bakal rugi kalau ngasih satu atau dua, coba kita kasih yang terbaik. Kita kasih yang terbaik. Selama itu tidak membuat fitnah pada orang itu, kita kasih, nih pakai yang terbaik. Punya saya yang paling bagus nih, saya buat kamu, buat antum. Nah ini baru sampai derajat albir, yaitu kebaikan yang sempurna. Adapun kalau misalnya antum masih butuh dengan harta tersebut, harta ini kan bukan hanya duit, bisa pakaian, bisa kendaraan, bisa handphone. Coba kalau antum punya kendaraan satu-satunya itu, antum punya kendaraan apa misalnya? Naik apa antum? Nama antum siapa? Edi, naik motor apa? Hah? Oh gitu ya. Itu motor lama atau baru?
Ya, oke. Apa yang 31 harganya? Masya Allah. Anda boleh dong buat anak bisa nggak? Oh, berarti itu harta yang paling antum cintai kan? Tidak sempurna antum jadi orang baik, nggak sempurna kecuali antum memberikan harta yang paling antum cintai. Tukeran sama Mio, Anda mau nggak? Bekas Anda punya Mio, itu ada nilai historinya juga. Baru kemarin sebulan lalu kecelakaan dan ada bagian rusak banyak. Mau ditukar mau nggak? Mumpung Anda nggak make ini, nggak mau? Ya, taib. Karena itu masih butuh nggak motor itu? Ya, tentu kalau masih butuh ya udah nggak perlu untuk atau diinfakkan ke orang. Enggak. Tapi andai misalnya di antum punya motor satu yang 7 itu, terus kemudian antum punya motor 3 misalnya. Misalnya. Punya motor kita 7, kemudian apa lagi? Ceritanya apa kira-kira? Gobling? Apaan itu? Antum termasuk pecinta motor ya? Oh iya. Kayak cemungut ya. Gobling, apa? Goldwing. Terus yang ketiga? Apalagi itu? Masya Allah antum. Enggak sesuai dengan cara ngomong antum. Oke. Baik. Iya, seandainya. Oke. 3 itu. Antum kan pakai 1 doang sehari-hari. Berarti masih ada 2 yang enggak biasa dipakai kecuali mungkin occasion tertentu. Kemudian antum lihat ustadz yang ngajar antum motornya rusak karena kecelakaan. Kira-kira antum mau ngasih enggak kira-kira? Harusnya ngasih. Tapi kenyataannya oh iya, karena belum terjadi ya, makanya ngomong gitu ya. Ahsanta, ya. Taib, meskipun misalnya antum suka dengan harta tersebut, antum kasih. Taib, kenapa antum kasih? Selain dari karena ini guru, ada sesuatu lain nggak sebab antum kasih? Oke. Taib. Tapi ada fadilahnya nggak sih? Ada fadilahnya. Antum ngasih harta yang antum sangat cintai, antum kasih ke orang lain atau ke guru misalnya karena butuh. Maka ini masuk ke dalam apa? Dalam kebaikan yang sempurna. Memang ada sisi beratnya di hati tapi itu dilawan. Ini juga ada pelajaran bahwasannya amal soleh yang di hati ada rasa keberatan namun dilawan, maka pahala lebih besar daripada amal soleh yang berjalan mulus begitu aja tanpa ada keberatan di hati. Misal sholat subuh. Baik sholat subuh nggak berjamaah atau berjamaah, terutama berjamaah. Kalau sholat subuh itu ada nggak sisi beratnya, ikhwan? Lebih dibandingkan sholat zuhur. Sholat zuhur lebih gampang. Nah, karena ada sisi beratnya itu habis tidur, masih capek dan seterusnya, maka pahalanya relatif lebih besar. Karena faktor apa? Ada faktor keletihan dan keberatan tersebut dari syaitan mungkin atau fisik yang memang kurang mendukung. Tapi dilawan, maka ini ada pahala lebih. Ya begitu. Taib. Kita lanjut ke ayat berikutnya dari surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Al-A'raf 158. Coba kita lihat terjemahannya. Ya maknanya kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua. Wahai Nabi Muhammad, bilanglah ke orang-orang, wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kalian semua. Yang memiliki, yaitu Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya
yaitu nabi yang ummi. Taib. Ummi di sini maknanya apa, ikhwan? Nabi Muhammad itu nabi yang ummi. Tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis. Nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Yang mana nabi ini beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat Allah, yaitu kitab-kitabnya. Ikutilah dia, yaitu ikutilah nabi ini agar kalian mendapatkan petunjuk. Maka mengikuti Nabi SAW akan dapat petunjuk dari Allah. Adapun orang yang sengaja atau malas mengikuti Nabi SAW, maka dia dijauhkan dari petunjuk. Itulah mengapa ya teman-teman sekalian, kalau kita lihat orang yang ngajinya benar sesuai dengan sunnah Nabi, itu lebih cepat paham tentang agama ini dibandingkan dengan orang ya ngaji saya ngaji, tapi ngajinya itu tidak menuju sunnah Nabi, malah menuju ke kebidahan, ngada-ngada, hal-hal yang baru dalam beragama bertentangan dengan sunnah Nabi. Itu malah justru agak sulit untuk memahami kebenaran dengan benar, gitu susah. Ya, karena sikap tidak mengikuti sunnah Nabi itu menjadi penghalang dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Jadi penyimpangan itu menjadi penghalang daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalau kita ngaji atau belajar agama, itu spirit mengikuti nabinya itu harus ada. Kita tuh ngikut nabi. Ustadz, guru hanya perantara. Dan perantara itu kadang-kadang ada yang benar, ada yang malah justru mengalihkan ke dirinya sendiri. Coba teman-teman sekalian, untuk sampai ke seberang sungai, kita itu harus lewat jembatan. Jembatan ini kan perantara. Jadi jembatan ini hanya sementara saja. Ya. Nah, mengikuti Nabi SAW inilah tujuan kita supaya selamat. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa'aminu bi wa bi rasuli, berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulku. Nah, kita wajib untuk beriman kepada Rasulullah SAW, itu tujuan. Maka kalau seseorang berkutat dan menetap di jembatan, maka dia enggak sampai-sampai. Jembatan itu sifatnya sementara, kita cuma lewat doang supaya sampai. Gitu. Bukan sebagai tempat tinggal. Maka kekaguman kita terhadap jembatan dan sungai yang ada di bawahnya itu tidak boleh membuat kita berhenti di situ dan tidak mengagumi pulau seberang yang menjadi tujuan kita. Maka mengagumi seorang guru, ustadz, kiai atau siapapun dari pengajar agama itu tidak boleh berhenti pada fulan orang ini, melainkan tujuannya adalah kita ikut Rasulullah SAW. Nah, kalau ternyata jembatannya ini jembatan yang rusak, bukannya mengantarkan malah menceburkan, ini jangan dipakai. Antum jalan jembatannya antum tahu udah goyah nih, banyak bolong-bolongnya, artinya ini guru ini goncang, guru ini enggak ke sunnah Nabi guru ini. Tapi guru ini malah justru apa? Supaya prinsipnya adalah supaya antum mengagumi guru ini, bukan untuk Rasulullah SAW, bukan kepada Rasulullah SAW. Walaupun pakai nama Rasulullah SAW. Maka ini bukan menyampaikan kepada kebenaran, tapi malah menjerumuskan. Ya. Dan itu zaman sekarang banyak, teman-teman sekalian. Sangat banyak. Di zaman ketika reels video dan short videos itu bejibun. Dan banyak orang awam yang ketika ada video pendek itu tampilan kayak ustadz, udah dia ini kayak ustadz nih, udah kita ikutin. Padahal belum tentu, bisa aja orang biasa yang belajar jadi ustadz atau nyari keuntungan dan cuan dari AdSense, dari Facebook, dari algoritma dan seterusnya. Banyak seperti itu sekarang. Maka nggak bisa sembarangan nyari ilmu agama itu
Sekarang coba kita kiaskan teman-teman, terutama perempuan ya. Pernah gak antum berpikir seperti ini nih? Ini kenyataan yang banyak terjadi di perempuan sekarang, zaman sekarang. Nah, maksudnya para istri. Menjadikan meme, poster yang random tentang keluarga sebagai acuan. Faham gak maksud ana? Ngerti gak? Menjadikan meme, tahu meme? Atau poster tulisan lah gitu, atau sesuatu di TikTok dari video, perempuan mengeluhkan begini dan seterusnya, itu sebagai acuan rumah tangga dia. Ibaratnya kayak gimana contohnya? Misalnya ada meme atau ada video pendek yang mengatakan suami cuman gaji 3 juta, suami cuman gaji 2,5 juta. Buat apa? Sekarang mah gaji begini-begini gitu. Misalnya. Itu kira-kira kalau ada nggak perempuan yang akan terhasut? Ya ada. Ya, apalagi perempuan istri-istri ketika antum kerja misalnya, itu scroll up scroll down di rumah. Dapat ini dan di-share kemudian di akunnya atau disimpan kemudian supaya menjadi hujah suatu ketika. Ya. Terus kemudian di murojaah, setiap hari di murojaah untuk bisa ngelihat itu. Lama-lama hatinya keruh. Karena menjadikan ini sebagai parameter rumah tangga, rusak. Apakah ini ilmu? Enggak, ini penyesatan. Ini ketololan sebagian dari perempuan zaman sekarang. Ya, mudah terinfluence dengan media sosial. Karena memang mereka mudah untuk terinfluence dengan apa? Bisikan-bisikan luar, bisikan eksternal. Bahkan juga bisikan internal juga. Makanya perempuan banyak yang overthinking. Terlalu berlebihan dalam berpikir, terlalu ketakutan. Gitu. Nah, suami itu harus tegas. Biarin gaji saya 2,5 juta. Yang penting saya habisin sendiri. Bukan, itu malah batil itu, nggak boleh. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak bisa menjadikan apa-apa yang di media sosial dari kebatilan atau hal yang random, gaje dan nggak jelas itu sebagai tuntunan. Sebagai tuntunan, jangan. Coba sekarang yang di Facebook namanya apa? Meta Facebook, bukan meta Facebook. Ketika kita buat konten itu apa namanya? Kita kan dapat fee dari itu. Anda nggak tahu berapa fee-nya kalau ada ya. Sekarang itu demi mendapatkan fee itu banyak orang kan berlomba-lomba untuk bikin konten di Facebook terutama. Kalau di YouTube udah banyak, udah lama ya itu kayak di Facebook ya. Kayak banyak sekali video pendek di Facebook. Coba antum perhatiin, banyak gak clickbait di situ? Clickbait, tau gak? Clickbait. Jadi judulnya itu seolah-olah membuat kita tertarik, seolah-olah benar gitu. Padahal kita cuma dipancing doang supaya ngabisin durasi nonton dia. Ternyata ini receh banget gitu loh. Gak ada maknanya, bahkan merugikan waktu kita, bikin kesel. Tapi kita kadung apa? Kadung habis waktu kita untuk melihat video nggak jelas ini. Itu banyak sekarang, nggak edukatif, bahkan anti edukasi, bahkan kadang-kadang justru batil sekali. Seperti misalnya membuat konten bunuh diri bersama-sama misalnya. Ini kan bisa menginfluence sebagian orang yang lagi stres. Na'udzubillah min dzalik. Demi apa itu semua? Demi uang. Maka semua hal-hal yang random seperti ini haram untuk dijadikan pegangan, apalagi berkaitan dengan agama atau keluarga dan prinsip kehidupan. Nggak boleh. Melainkan kata Allah Azza wa Jalla apa? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad juga, Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku adalah Rasul buat kalian. Maka di akhir kalimat wattabi'uhu, ikutilah dia. Itu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Oke, ngikut Rasulullah itu hadis Nabi kita ikutin. Ternyata masih ada juga bajak laut yang membajak, yaitu kata Rasulullah SAW, padahal ini nggak pernah Rasulullah ngomong seperti itu. Hadis palsu. Itu di bulan-bulan tertentu
masuk Dzulhijjah harus baca ini, baca ini, baca ini. Padahal nggak ada sunnahnya dari Nabi SAW, kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW. Rasulullah berkata begini, atau ini sunnah Rasulullah SAW, padahal nggak ada. Dibajak lagi itu, ada selalu. Makanya harus selektif. Alhamdulillah sekarang itu untuk mencari validasi ini hadis atau bukan, alatnya ada, handphone. Cari hadis ini ada nggak? Ternyata ini bukan hadis misalnya, perkataan ulama, ini bukan hadis. Atau bahkan ulama nggak pernah mengatakan ini, atau bahkan dalam kitab-kitab hadis palsu nggak ada hadis ini, saking palsu ini hadis. Bisa aja itu terjadi. Apalagi di bulan-bulan tertentu, supaya fadilah atau keutamaan itu membuat orang-orang semakin semangat berzikir, semangat beribadah. Ternyata itu nggak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau emang kita beriman kepada Rasulullah SAW, wajib atas kita untuk lebih selektif dalam melihat apa-apa yang dinisbatkan kepada sunnah atau Nabi. Apakah ini benar, ini sunnah Nabi? Apakah benar ini perkataan Nabi? Apakah ini benar perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang pun dari umat dakwah ini, dari Yahudi maupun Nasrani, dari manapun, agama manapun, kemudian mati, mereka mendengar tentang diriku, mendengar tentang Nabi Muhammad, kemudian tidak beriman kepada apa yang menjadi bahan utusanku, yaitu kepada sunnahku, kepada akidah benar, enggak beriman, padahal pernah dengar tentang Nabi, maka pasti menjadi di antara penghuni neraka. Ini menjadi dalil bahwa siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan dia mati dalam keadaan itu, maka pasti masuk neraka. Maka pasti disebut kafir. Ya, jadi hati-hati dengan pluralisme beragama, yaitu beragama plural. Semua agama dianggap sama, kata mereka. Juga yang terakhir dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna beriman seorang dari kalian sampai aku itu Rasulullah menjadi pihak yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan siapapun manusia. Aku yang paling dia cintai, kata Rasulullah SAW. Dan ini tidak ringan bagi banyak orang, termasuk mungkin kita. Kadang kita lebih memilih tidak enakan pada ortu dibandingkan kita tidak enakan pada Allah karena pelanggar sunnah Nabi SAW. Ya, makanya ini berat, ikhwan. Begitu, wallahu alam. Untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Biasanya ada pertanyaan. Fadhal, bebas pertanyaan apa aja. Fadhal ini. Terkait tadi yang memberi itu berikan yang terbaik. Nah, dulu saat saya di Jogja kan ada peraturan pemerintah terkait dilarang memberi kepada pengemis. Nah, itu seandainya waktu ada pengemis minta-minta, sebaiknya kita mengikuti ulil amri atau mengasih sesuai yang kehendak kita, Ustaz. Oke. Syukran atas pertanyaannya. Bagus. Gini. Kata Allah Azza wa Jalla, wa amma sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang minta, maka janganlah kamu menghardik. Akhlak kita terhadap orang yang meminta-minta, kita nggak perlu menghardik. Maksudnya ya kita hinakan dia, enggak. Kalau kita nggak mau ngasih ya udah. Kalau kita ngasih ya alhamdulillah, tetapi kembali kepada konteks sekarang, ada istilah namanya peminta-minta. Apa hukum memberi sesuatu kepada peminta-minta sesuai dengan yang dia minta?
jika kita tahu dia peminta-minta. Pertama, jika kita tahu dia profesi peminta-minta, maka haram bagi kita untuk memberinya sesuatu yang dia inginkan. Haram di sini karena kalau kita kasih sama dengan membantu profesi dia yang haram. Karena minta-minta itu pada asalnya haram, Nabi SAW melarang. Kecuali dalam kondisi darurat atau sangat butuh, maka itu boleh dengan kondisi darurat dan atau sangat butuh. Adapun kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan, apalagi profesi, maka haram. Maka menjadi pengemis itu haram. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan orang yang seperti itu nanti dari kiamat akan apa? Bagian pipinya ya habis. Jadi diperburuk mukanya oleh Allah di hari akhirat nanti. Nah, setiap hadis yang di dalamnya ada ancaman hukuman dunia atau akhirat, itu menunjukkan haramnya hal tersebut dan bahkan dosa besar. Maka meminta-minta pada saat tidak dibutuhkan, tidak butuh, maka ini termasuk haram, bahkan dikhawatirkan bisa menjadi dosa besar ketika itu menjadi kebiasaan. Ya, baik dikasih atau enggak, tetap haram perbuatan tersebut. Kalau dikasih, ya sah, dikasihnya sah. Tapi dia melakukan perbuatan yang haram dan terancam di hari akhir nanti. Ini minta-minta dalam banyak bentuk apapun itu. Padahal dia mampu untuk usaha sendiri, tapi minta-minta keliling kampung, keliling ini, Pak, belum makan ricis Pak, misalnya. Ya. Dan seterusnya. Maka ini perbuatan haram. Dan yang semisal minta-minta, padahal mungkin kemasannya seolah-olah enggak minta-minta, padahal iya. Seperti ngamen. Padahal jelek nyanyinya. Harusnya kan ngamen ngehibur ya. Ini malah ngerusak. Orang lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada yang berdiri dekat kita. Lah apa itu? Bauin orang sahur antum. Ngapain kayak gitu? Maka nggak boleh. Maksudnya nggak boleh melakukan itu, dan kita nggak boleh mendukung perbuatan itu dengan kita kasih, kecuali untuk menghentikan perbuatan itu mungkin. Karena kalau kita antein, Pak, maaf, mungkin dia akan melakukan tindakan yang buruk atau mungkin dia akan mencaci. Ya mungkin bisa kita kasih supaya cepat berhenti. Mungkin itu bisa, mungkin ya. Tapi kalau kita merasa bahwa kok kita kasih ini sama dengan dia bakal kesenangan atau sama dengan membantu dia, maka jangan dikasih. Kadang-kadang kita mepet juga, harus mau nggak mau kita kasih supaya cepat, udah nih. Kasih 2.000 pergi dia. Gitu. Maka nggak bisa. Ya, jadi baik secara ulil amri mengatakan gitu, itu nggak boleh, peraturan daerah juga nggak boleh, karena pengemis itu memang dilarang. Dan secara syariat juga tidak boleh. Adapun kalau antum kasihan, ya, ini beda lagi karena kasihan. Dan antum tahu dengan mungkin mata batin antum ya, ini emang dia nggak ngemis kasihan. Tapi emang saya melihat orang kasihan nih, orang ini kayak jujur, miskinnya jujur nih kayaknya. Iya, kayak misal anak kecil, ya, kan anak kecil tuh pada asalnya minta-minta itu awalnya itu karena didikan siapa? Keluarga dan lingkungan. Bukan dia mau asli menjadi minta-minta. Ya. Maka kalau antum memang iba sama orang ini atau iba sama suatu keluarga yang seperti itu, mungkin jadi manusia silver satu keluarga misalnya, maka hendaknya kalau antum mau ngasih tidak dalam konteks dia sedang minta-minta. Mungkin pas lagi ngaso di pinggir jalan, Pak, Masya Allah Pak, gimana keadaannya sekarang gitu, mungkin tanya. Ini Pak, Bapak, saya hanya kasihan, bukan karena saya mendukung Bapak menjadi kayak gini, tapi saya hanya ingin kasih aja. Itu mungkin boleh. Sama, tapi yang dilakukan kadang-kadang yang dilakukan batil, seperti nyanyi dan semisal. Sebenarnya
manusia silver itu sebenarnya juga nggak boleh. Dari beberapa sisi nggak boleh. Satu, dia mencari lahan usaha dan pendapatan di lahan yang bukan miliknya, ya enggak? Ngerti nggak antum? Perempatan pertigaan itu lahan siapa? Pemerintah atau publik. Dia nyari duit di situ. Dan orang sebenarnya nggak butuh sama dia gitu. Maka ini nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Ini satu poin. Poin kedua, menghinakan diri di hadapan manusia. Itu nggak boleh. Menghinakan diri di hadapan manusia itu nggak boleh. Minta-minta ataupun mencat diri dengan bahan silver itu menghinakan diri di hadapan manusia. Itu nggak boleh. Kita Allah Ta'ala kasih penghormatan gitu loh. Dengan jadi manusia terhormat, dari keluarga yang baik-baik. Coba sekaliannya antum melihat ikhwan di sini, tiba-tiba pas antum jalan di perempatan Juanda misalnya. Lah, ini kan teman kerja saya kok, antum ngapain antum jadi manusia silver? Nyari tambahan om gitu, subhanallah. Hina gak kira-kira? Hina. Nggak boleh. Itu dua. Ketiga, itu menyakiti diri sendiri itu. Dari segi apa menyakiti diri? Ya pasti ada impact juga ke kulitnya. Ada impact ke kulitnya. Kemudian berdiri terik matahari. Ini nggak boleh seperti itu. Juga menghinakan diri dengan cara hormat pada manusia. Ngapain? Orang lagi naik motor dihormatin ngapain? Terus membungkuk pas. Apa sama celengan, apa tromol bungkuk. Nggak boleh. Yang keempat, buka aurat. Sebagai manusia silver, kelihatan udelnya. Bahwa udel itu aurat itu. Pakai celana pendek. Dan alasan, saya kan nggak kelihatan kulitnya. Iya, siapa juga yang mau kelihatan kulit situ. Nah kalau orang pakai stocking atau pakai celana ketat, itu nggak boleh karena apa? Berbentuk auratnya, situ juga sekarang malah terbuka kulitnya pakai silver, itu nggak boleh. Maka harus kau bisa nasihatin. Kalau kasihan, kasih pas dalam konteks dia nggak lagi jadi manusia silver atau nggak lagi ngamen. Ya, nasihatin. Kasihan ini orang. Sebenarnya seperti ini nggak boleh dikasih. Di peraturan pemerintah daerah juga nggak boleh ngasih yang seperti ini. Secara syar'i juga tidak boleh. Hanya memang kadang-kadang kita kasihan. Begitu. Antum daripada ngasih ke orang seperti ini, lebih baik antum ngasih ke teman-teman Gojek deh, beneran. Mereka itu udah kasihan, kawan. Dipotong sama pemerintah sekian, dipotong sama aplikasi sekian. Terus demo kemarin besar-besaran ribuan orang, nggak ada solusi, nggak ada, dia dicuekin aja. Mereka, subhanallah. Dari sini ke sana aja misalnya, dari sini kemana gitu. Harus 15.000. Tiba-tiba dipotong sama aplikasi jadi 10.000. Dipotong harganya 10.000 dan diskon mungkin karena lagi rame atau gimana. Itu pun dari 10.000 nganterin dia masih dipotong berapa, mungkin 10%. Berapa berarti? 9.000, oke 9.000 dapat. Subhanallah, seandainya itu saudara antum yang nganterin antum, tega nggak antum ngasih 10.000 yang akan dipotong jadi 9.000 atau 8.000? Ini jauh lebih afdol. Karena orang ini usaha, kerja, dan dia nggak minta-minta, antum kasih aja. Kelebihan misalnya, antum harus bayar 10.000, antum ada uang 50.000. Ada kembalian uang? Wah, maaf nih Pak, nggak ada kembalian misalnya. Ya udah, ambil aja, sisanya di akhirat misalnya. Ini bikin berat orang namanya. Nggak, misalnya ada seadanya aja Pak, gitu, seadanya aja kembalian. Adanya cuma 20.000 nih, udah balikin. Berarti dia dapat 30.000. Antum kok ikhlas? Insya Allah. Tapi ya antum kalau emang nggak mau ngasih ya udah antum tagih terus berapa kembaliannya. Begitu. Ya, seperti itu lebih afdol untuk antum kasih dibandingkan yang ngamen-ngamen beneran. Yang ngamen-ngamen itu daripada ngamen kemudian dia jadi Gojek. Oh enggak ah. Jadi Gojek dipotong mulu, mending ngamen lebih besar. Besar mah jadi ngamen apa Gojek? Ngamen. Nggak dapat pajak ngamen itu. Paling japrem. Iya. Pernah hasilnya besar. Ngamen. Parkir ilegal. Enggak, kau parkir lagi. Enggak usah nih, jangan nengok ke tukang parkir jangan. Kalau legal bagus, enggak apa-apa, ya. Enggak boleh, seperti itu enggak boleh, haram jadinya. Enggak berkah nanti. Ya. Tapi kalau misalnya memang legal,
kemudian atau dia jadi Gojek atau jadi apa, ya memang itu pekerjaan resmi halal. Ketika antum tahu orang-orang ini kesian dengan usahanya itu nggak banyak penghasilannya, kasih. Jangan kayak para ummahat akhwat itu perhitungan sampai 1000 ya. GoFood berapa? 21.500, beneran 21.500 dikasih? Nggak ada 22.000, nggak ada. 20 sampai dicari-cari itu sampai. Subhanallah. Kita laki-laki yang udah biasa nafkahin harusnya ngerti. Ya, orang tuh ke Gojek misalnya, Gosen atau GoFood atau apa. Berapa bang? 21.500. Kembali 500 bang. Astagfirullah. Dalam hati Gojeknya apa? Istighfar dia. Zikir pagi petang langsung dia. Nenangin hati, astagfirullah. Maaf nggak ada pak, tukar dulu bang. Astagfirullah. 500 doang pak. 500 doang kalau dikumpulin bisa 5 juta gitu. Ini orang subhanallah perhitungannya. Antum kalau misalnya ngerti ya, rasain gimana di jalanan susahnya nyari duit. Hati antum nggak bakal sampai hati untuk tidak kasih lebih. Kalau emang ada kelebihan ya, tapi kalau emang pas uangnya ya alhamdulillah. Nggak apa-apa. Gitu ikhwan. Jadi kenapa para ummahat atau para perempuan, kenapa mereka nggak punya empati dalam masalah ini? Karena mereka nggak ngerasain hidup di jalanan. Nggak ngerasain jadi Gojek. Gitu. Kalau ngerasain habis bensin, kulit kebakar, makin tua, kelihatan lebih tua dari sewajarnya. Banyak teman-teman Gojek usia 25. Tapi wajah 45. Pemikiran alam barzakh udah kayak mau mati aja udah. Karena apa? Capek di jalan mikir istri lagi sakit, anak SPP belum bayar. Lihat. Kalau kita punya empati ya. Cuma kadang-kadang kita di zona aman, di zona nyaman. Coba Kak, lihat orang-orang seperti itu. Itu ribuan banyak orang itu. Atau melihat di jalan ini ya lewat banyak ikhwan. Anda bukan promotor Gojek ya, bukan. Enggak, bukan. Tapi semenjak anak sakit, semenjak anak qadarullah Allah uji dengan patah tulang ini, kan anak kemana-mana sekarang sering pakai ojek. Termasuk kameramen anak itu ojek juga buat anak. Sering pakai Gojek yang motor, Go Ride gitu. Itu anak ngerasain. Ya subhanallah. Semoga Allah Ta'ala jadikan mereka yang muslim tetap sholat ya, dan kembali ke Allah sehingga rezeki mereka dilancarkan oleh Allah. Dan juga semoga kita dilindungi oleh Allah dari kesulitan dan mara bahaya dunia, dari keterhimpitan ekonomi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali bangkit menuju kebenaran dan juga kemaslahatan duniawi dan juga ukhrawi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Mungkin cukup sampai sini ikhwan, udah jam 5 kita tutup. Dan terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah Ta'ala berkahi semua rezeki kita, ana dan antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari keburukan mara bahaya dunia dan juga akhirat dan serta alam barzakh. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.